dengan memilih untuk berbohong tentang Johnny untuk keuntungan pribadinya sendiri. Banyak banget loh netizen-netizen yang nyinyir sama Kim Kardashian. Wih gila. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik hangat seputar artis Hollywood yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan apapun nih, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Alright, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang the reason kenapa film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ditolak tayang di sejumlah negara. What was the reason? Film Doctor Strange 2 ini kembali memasang Benedict Cumberbatch sebagai Dr. Stephen Strange yang dikenal sebagai salah satu penghuni Marvel Cinematic Universe atau MCU sejak diperkenalkannya pada tahun 2016. Nah, sequel ini juga telah diantisipasi secara besar-besaran nih oleh para fans, terlebih setelah Strange berperan penting dalam film Spider-Man No Way Home. Namun demikian, penggemar Marvel di beberapa negara akan ketinggalan setelah film tersebut nyatanya dilarang tayang dikarenakan menampilkan karakter dari komunitas LGBT+. Laporan muncul pada bulan lalu bahwa Arab Saudi melarang penayangan film itu. Seorang sumber yang dekat dengan pembuatan keputusan juga mengatakan pengenalan karakter gay berkontribusi pada langkah itu. Kuwait dan juga Qatar sejak itu juga dilaporkan mengikuti langkah negara tetangganya. Sementara IMAX Mesir juga telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan menayangkan film yang sudah rilis di Indonesia tersebut. Akun resmi IMAX Egypt mengatakan pada followersnya, Doctor Strange dan juga Wanda tidak akan berada di sini selama perjalanan antar alam semesta mereka. Pihaknya melanjutkan untuk memastikan bahwa film tersebut tidak akan dirilis di Mesir. Multiverse of Madness tercatat menampilkan karakter baru America Chavez yang diperankan oleh Xochitl Gomez. Meski sejauh ini tidak ada negara yang memberikan alasan pasti untuk larangan tersebut, Chavez secara kanonik adalah lesbian dalam komik dan juga homoseksualitas masih legal di negara-negara tersebut. Namun tiket lanjutan untuk pemutaran masih dijual di Uni Emirat Arab, yang berarti film tersebut akan ditayangkan di sana. Film yang menampilkan referensi LGBT+ acap kali gagal melewati sensor. Contoh lainnya adalah The Eternals dari Marvel yang tidak dirilis di beberapa negara Timur Tengah setelah masuknya pahlawan super gay pertama MCU. Sementara versi yang diedit akhirnya disetujui untuk Uni Emirat Arab, Disney dikatakan belum mau membuat perubahan. Larangan itu dikritik secara luas, dengan orang-orang seperti Angelina Jolie menyebutnya sebagai hal yang konyol. By the way, untuk di Indonesia gimana? Apakah ada pengeditan untuk bagian tersebut? Ntar langsung aja komen di kolom komentar, soalnya aku juga belum nonton. Dan guys, berbicara mengenai Doctor Strange, ada salah satu fakta unik dari film ini, yang mana ternyata ada pemain yang berasal dari Indonesia. Perlu diketahui bahwa sosok aktor keturunan Indonesia tersebut bernama Raden Toppo Resniwiro. Bukan sekedar punya peran figuran kecil-kecilan nih. Karakter yang diperankan oleh Raden Toppo Resniwiro tak main-main. Ia adalah Hemir, penyihir bertangan satu yang sempat tampil di film Doctor Strange yang pertama. Hemir juga sempat disangka sebagai Ancient One oleh Doctor Strange pada saat pertama kali belajar sihir. Meskipun di film pertama Hemir tak punya dialog, rupanya Sam Raimi dan juga jajaran Marvel Studio berminat untuk membawa kembali sang penyihir yang kala itu terlihat loyal dengan Ancient One, guru dari para penyihir termasuk Doctor Strange sendiri. Raden Toppo Resniwiro memiliki kiprahnya sendiri di industri film luar negeri. Diketahui ia sudah lama menjalani kehidupan di London, Inggris sebelum menetap di negara tersebut. Raden Toppo juga pernah tinggal di Kota Kudus, Yogyakarta, serta Jakarta. Tampaknya Raden Toppo Resniwiro punya hubungan baik nih dengan Disney. Pasalnya tak hanya di film Doctor Strange, ia juga pernah muncul sebagai Hubert Quarrel dalam film Star Wars The Force Awakens pada tahun 2015 silam. Wah, salut banget sama Raden Toppo Resniwiro, sangat amazing banget. Dan kita harapkan semoga kiprahnya di industri film luar negeri itu juga dapat terus berkembang dan juga berkembang di masa depan nanti. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas tentang Amber Heard yang melawan Johnny Depp. Dia kemudian bersaksi bagaimana dia itu bisa kenal dengan Johnny dan bagaimana dia mendapatkan kekerasan dari Johnny Depp. Aktris Amber Heard mulai mengambil sikap atas sidang gugatan pencemaran nama baik yang dilancarkan mantan suaminya, Johnny Depp. Ia bersaksi di ruang sidang Virginia pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 waktu Amerika. Jika Johnny Depp menggugat Amber Heard dengan uang senilai 50 juta US dollar, bintang Aquaman ini menggugat balik mantan suaminya dengan uang ganti rugi 2 kali lipat. Kalian tahu berapa jumlahnya? 100 juta US dollar. Apakah kalian tahu berapa jumlah 100 juta US dollar dalam rupiah?
Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Buat yang bertanya, kenapa Amber Heard itu menggugat Johnny Depp? Hal itu lantaran Johnny Depp ini menyebutnya telah berbohong. Di ruang sidang, sebelum Heard membahas hubungannya dengan Johnny, ia diminta untuk menceritakan kenapa dia ada di pengadilan. Adapun untuk Amber mengatakan seperti ini, coba kita baca. Saya di sini dikarenakan mantan suami saya menuntut saya untuk op-ed yang saya tulis. Nah, buat yang belum tahu, op-ed yang dimaksudkan di sini adalah tulisannya yang ada di Washington Post pada Desember 2018 yang menyebut dirinya sebagai figur publik yang mewakili korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menurut Depp ya, meskipun pada kala itu Amber memang tidak menyebutkan namanya, tapi dia merasa bahwa tulisan itu ditujukan kepadanya. Pengacara Depp kemudian menilai bahwa esai yang ditulis oleh Heard itu sebagai hoax yang rumit. Heard juga dianggap telah merusak reputasi dari Johnny dengan memilih untuk berbohong tentang Johnny untuk keuntungan pribadinya sendiri. Heard juga menuturkan bahwa ia berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat tentang betapa menyakitkan apa yang ia alami. Amber kemudian mulai menceritakan bagaimana ia dekat dengan Johnny Depp. Ia jatuh cinta kepada Johnny saat menjalani adegan ciuman ketika syuting film The Rum Diary di Puerto Rico pada 2011. Amber kemudian mengatakan bahwa ciuman itu terasa lebih nyata, dan saat itulah mereka pun mulai menjalani hubungan. Oke, jadi cinlok ya, I guess so. Heard juga mengaku ada chemistry yang tidak dapat dia sangkal bersama dengan Johnny. Dia kemudian mengatakan bahwa kami baru saja menjalin pertemanan yang genit ini. Saya merasakan hal lain yang melampaui batas pekerjaan saya. Johnny jelas merasakan hal itu pada saya. Dia juga menunjukkan itu dalam banyak hal. Dan setelah syuting berakhir, Heard mengatakan mereka berpisah dan dia tidak mendengar kabar darinya untuk waktu yang lama. Tapi takdir membawa mereka bertemu kembali. Pada musim gugur 2011, para aktor menggelar konferensi pers di Los Angeles untuk promosi film The Rum Diary. Setelah seharian penuh melakukan wawancara, Heard bersaksi bahwa Depp mengundangnya untuk minum bersama dia dan juga sutradara. Dan ketika dia tiba, dia mengatakan bahwa sutradara tidak bisa datang. I don't know apakah di sini memang sudah ada planning untuk makan malam bersama. I guess so. Dan di pengadilan, Amber Heard mengakui perlakuan Johnny Depp, meluluhkan orang tuanya, dia memanjakan orang tuanya dengan berbagai hadiah. Heard kemudian menuturkan hubungannya dengan Johnny mulai pincang sejak mantan kekasih Winona Ryder itu mulai sering mengkritik caranya berpakaian. Depp disebutnya sangat kritis terhadap pilihan fashionnya ketika dia pergi ke suatu acara. Dan setelah berdandan untuk acara amal, Heard mengingat tanggapan Depp yang membuatnya merasa kurang cantik. Dan pada akhirnya, kritikan dari Depp terhadap pilihan busananya membuat dia merasa rendah diri hingga takut mengenakan busana itu lagi. Lalu kemudian, Amber itu bersaksi kapan Johnny ini pertama kali melakukan yang namanya KDRT. Nah, di sini Amber itu mengatakan bahwa pada kala itu dia itu duduk di sofa bersama dengan Depp dan kemudian bertanya tentang tato lengannya yang terkenal bertuliskan "We Know Forever". Dan apa yang terjadi selanjutnya? Menurut Heard, itu merupakan interaksi kekerasan yang tak pernah ia lupakan selama hidupnya. Untuk selengkapnya, Amber mengatakan seperti ini, dia menampar wajah saya dan saya tertawa. Saya tertawa karena saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya pikir ini pasti lelucon dong, karena saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya menatapnya sambil berpikir bahwa dia mungkin akan mulai tertawa juga. Sebagai seorang wanita, bukan aku ya tapi Ambernya. Sebagai seorang wanita, saya tidak pernah dipukul seperti itu. Dan kemudian Heard mengatakan bahwa Depp berlutut dan juga meminta maaf atas tindakannya sambil menangis. Tapi sini aku yang belum nangkepnya adalah kenapa Johnny ini memukul Amber. I don't know what's wrong in here. Amber Heard kemudian berbagi bagaimana pertemuannya dengan anak-anak Johnny Depp bersama dengan sang mantan kekasih. Dan setelah berhubungan lebih dari 1,5 tahun, ia berkesempatan menemui Lily Rose. Heard juga memberikan alasan kenapa dia itu masih bersama dengan Depp meski pernah dipukul. Selama kesaksiannya, Amber mengatakan dua wajah dari Depp. Jadi satu sisi memperlihatkan orang yang penuh kasih sayang dan selalu siap untuk mendukungnya. Namun di sisi lain ia tidak dapat diprediksi dan juga menakutkan. Selain itu, kata Amber Heard, tak seorang pun di sekitar aktor itu yang bersikap jujur dengannya mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba. Ketika dia mencoba menyadarkan mantan suaminya itu, dia berharap segalanya akan berubah. Well, itu masih kesaksian dari Amber. Nanti kita lihat bagaimana kesaksian dari pihaknya Johnny ya, karena ini masih dari satu pihak. Nanti kalau udah ada update terbarunya, aku akan update di channel aku, oke? Dan untuk topik terakhir, sekarang kita akan membahas tentang Kim Kardashian yang sudah dikritik tentang bagaimana dia menurunkan berat badan secara drastis. Kalau nggak salah 7 kg dalam waktu 3 minggu. Gila ya. Kita aja yang puasa itu baru turun 1 kg. Soalnya mungkin pas malamnya makan banyak kali ya, makanya susah turun. Kim Kardashian telah dikecam karena mempromosikan standar tubuh yang tidak sehat setelah dia mengaku kehilangan 16 pon hanya dalam 3 minggu agar sesuai dengan gaun ikonik Marilyn Monroe untuk Met Gala.
Di sisi lain, sang pelatih yakni Don Amatrick aka Don BB Brooks bersikeras bahwa Kim menurunkan berat badan dengan cara yang sehat dan ia juga tidak membuat dirinya menjadi kelaparan. Coach dari Kim Kardashian itu kemudian mengatakan, saya pikir sih ya salah satu kesalahpahaman orang yang dimiliki tentang Kim adalah apakah dia sangat bekerja keras, ya enggak? Jadi maksudku adalah, aku kan ada di sana dan juga melalui proses tersebut. Jadi itu tidak seperti hal yang membuat diri kamu jadi kelaparan kok. Dia menjalani dia seimbang yang benar-benar nyata dan juga kadang-kadang, kalian tahu nggak, dia itu nggak mau loh makan sebanyak itu. Don kemudian ditanya apakah ada sesuatu yang tidak sehat tentang penurunan berat badan dari Kim. Lalu kemudian coach dari Kim ini mengatakan, enggak ada kok, enggak ada sama sekali. Bukan dari sisi aku ya, tapi apa yang aku lihat. Maksudku adalah kami kan olahraga juga, dan kadang-kadang kita olahraganya 2 kali sehari. Dia kemudian ditanya, apakah mungkin ya untuk menurunkan 16 pound dengan cara yang sehat? Dan dia kemudian menjawab, ya mungkin. Bahkan untuk menurunkan 20 pound dengan cara yang sehat juga mungkin banget. Dan guys, dikarenakan hal ini, banyak banget loh netizen-netizen yang nyinyir sama Kim Kardashian. Wih gila Kim, ini gak sehat banget. Pokoknya itu deh banyak banget ya. Dan di sini ada salah satu artis, ini adalah pemain dari Riverdale, yaitu si Lily. Jadi sehari setelah Met Gala, Lily ini memposting ke Instagram story-nya untuk menuliskan, untuk berjalan di karpet merah dan melakukan wawancara mengatakan betapa kelaparannya Anda karena Anda belum makan karbohidrat dalam sebulan terakhir. Semua untuk menyesuaikan diri. Berpakaian, dia kemudian melanjutkan, sangat salah, sangat kacau pada level 100 untuk secara terbuka mengaku kelaparan demi Met Gala ketika Anda tahu betul bahwa jutaan pria dan juga wanita muda memandang Anda dan mendengarkan setiap kata dari Anda. Tolong berhenti mendukung selebritas bodoh dan berbahaya ini yang seluruh citranya berputar di sekitar tubuh mereka. Lily kemudian mengatakan bahwa dia itu sebenarnya tenang kok. Orangnya tenang banget, kalem banget. Tapi dia itu menjadi marah gitu melihat apa yang dikatakan oleh Kim. Karena dia menganggap bahwa ini tuh tidak sama sekali baik gitu. Dan takutnya ini juga akan dicontoh oleh orang-orang yang lain. Seperti itu. Apalagi Kim Kardashian juga kan punya impact yang besar banget ya. Followersnya juga banyak banget gitu. Jadi dikarenakan followersnya juga banyak. Dan yaps, dikarenakan banyak juga orang yang mencontoh Kim ini, takutnya orang-orang juga akan menerapkan pola diet yang tidak sehat yang dilakukan oleh Kim Kardashian. Seperti itu guys. Selain itu, para netizen yang lain juga mengkritik bagaimana Kim Kardashian yang berbicara secara terbuka tentang penurunan berat badannya yang ekstrim. Dengan satu kritikus online menunjukkan bahwa membatasi diri Anda untuk penurunan berat badan yang dramatis pada dasarnya adalah pesta setelah itu tidak sehat ataupun tidak sepadan. Di karpet merah, Kim juga memberitahu Lele Anthony yang menjadi pembawa acara siaran langsung Vogue bahwa ketika gaun itu tidak pas, dia masih bertekad untuk menurunkan berat badan untuk masuk ke dalam gaun tersebut. Kim kemudian memberitahu Vogue bahwa dia menjalani tenggat waktu diet ketat yang kejam dikenakan langsing dan juga mengenakan gaun itu ke Met Gala, mengakui bahwa dia juga belum makan karbohidrat dan juga gula dalam 3 minggu. Kim juga diketahui telah melewatkan after party dan dalam perjalanannya ke Fashion Benefit, Kim memberitahu temannya yakni Anthony bahwa rencana malam itu adalah langsung kembali ke hotelnya Ritz-Carlton in New York City. Dan pada akhirnya dia mengadakan pesta pizza dan juga donat dengan pacarnya Pete Davidson. Kemudian hanya sekitar 1 jam kemudian, Kim meninggalkan hotel dengan pakaian serba hitam dan pergi ke bandara untuk mengejar penerbangannya kembali ke rumahnya di Los Angeles dengan Pete dan saudarinya yakni Khloe Kardashian di sisinya. Kim juga kemudian memberitahu Anthony bahwa setelah itu, dikarenakan dia juga belum makan karbohidrat dan gula selama 3 minggu, dia makan pizza dan juga pesta donat di hotel. And guys, how about your opinion for this one? Apakah menurut kalian cara yang digunakan oleh Kim Kardashian itu salah banget? But honestly aku juga shock banget ya, karena 7 kg dalam waktu 3 minggu. Oh my god, that's not easy loh. Bisa nggak ya 7 kg dalam 3 minggu, bisa nggak? Kita 1 kg aja kayaknya susah banget ya. Apalagi 7 gitu ya kan. Oh my god, I don't know apakah aku bisa bertahan atau enggak. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusoke Mamet. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada salah informasi. Entar koreksi ya. Dan untuk update selanjutnya, nanti kita akan update lagi berita terbarunya di channel YouTube aku. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye. Kok pakai bahasa Korea ya? Kebiasaan guys, sorry.